Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, dalam suatu majelis pengajian, Ustadz bertanya kepada jamaah yang memenuhi masjid tersebut, ada yang bisa menyebutkan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah saling berpandangan satu sama lainnya. Melihat jamaah belum bisa menjawab, Ustadz meminta mereka mencoba menyebutkan nama nabi-nabi terdahulu dan mukjizat masing-masing. 1. Nabi Ibrahim tak tersentuh api sewaktu dibakar. 2. Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang dan bisa menundukkan jin. 3. Nabi Daud mampu melunakkan besi. 4. Nabi Nuh selamat dari banjir sebagai azab Allah untuk kaumnya. 5. Nabi Yunus selamat dari perut ikan yang menelannya. 6. Nabi Soleh terkenal dengan mukjizat unta yang keluar dari batu. 7. Nabi Yusuf memiliki mukjizat bisa menafsirkan mimpi. 8. Nabi Musa mempunyai tongkat yang bisa menjadi ular dan bisa membelah laut. Dan 9. Nabi Isa bisa berbicara sewaktu bayi. Akhirnya ustadz tersebut menjelaskan bahwa banyak sekali mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berbicara dengan unta. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Yahudi yang menuduh orang Muslim mencuri untanya. Maka dia mendatangkan 4 orang saksi palsu dari golongan munafik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa unta tersebut milik Yahudi. Orang Muslim itu menjadi bingung. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menengadahkan tangannya ke atas seraya berkata, "Ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa aku tak mencuri unta itu." Si Muslim berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh keputusanmu itu adalah benar, tapi mintalah keterangan kepada unta ini." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada unta itu, "Hai unta, milik siapakah engkau sebenarnya?" Unta itu menjawab dengan fasih dan lantang, "Wahai Rasulullah, aku adalah milik orang Muslim ini, dan sesungguhnya para saksi itu adalah dusta." Rasulullah berkata pada si Muslim, "Hai orang Muslim, beritahu kepadaku, apakah yang engkau lakukan hingga Allah Ta'ala menjadikan unta ini bisa berbicara dengan benar?" "Wahai Rasulullah, aku tidak akan tidur di waktu malam sebelum membaca salawat kepadamu 10 kali." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Engkau telah selamat dunia akhirat berkat salawat yang engkau panjatkan untukku." Masya Allah, masihkah kita malas bersalawat kepada Rasulullah? Serigala dan biawak berbicara. Seorang Yahudi sedang mengembalakan domba miliknya di sebuah lembah di Mekah. Kemudian tanpa diduga, datanglah seekor serigala memangsa dombanya. Serigala itu lari membawa mangsanya. Si Yahudi pun tidak mau kehilangan dombanya. Dia lalu mengejar dan mencari serigala tersebut. Setelah dapat, dia merebut kembali dombanya yang sudah diterkam serigala. Tiba-tiba si Yahudi ini mendengar serigala berbicara. "Apakah kau tidak takut kepada Allah? Engkau mengambil domba yang telah dianugerahkan Allah kepadaku sebagai rizki itu," ujar serigala itu. Tentu saja si Yahudi kaget mendengarnya seraya berkata, "Sungguh ajaib, ada seekor serigala bisa berbicara seperti manusia." Serigala itu melanjutkan, "Demi Allah, ada yang lebih ajaib dari ini." "Apa itu?" tanya si Yahudi penasaran, dan serigala menjawab, "Rasulullah telah mengabarkan kepada orang-orang tentang kejadian-kejadian yang telah lampau dan kejadian yang akan datang." Si Yahudi akhirnya pergi dan membiarkan serigala itu memakan dombanya. Dia menuju Madinah berniat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di tempat Rasulullah bertepatan dengan waktu sholat, dia dapati Rasulullah sedang sholat berjamaah dengan para sahabat. Sehabis sholat, si Yahudi menceritakan kepada Rasulullah tentang kejadian yang dialaminya bersama serigala tadi sampai selesai. Rasulullah berkomentar, "Serigala itu sudah berkata benar, demi zat yang nyawaku ada dalam genggamannya, tak akan terjadi kiamat hingga binatang buas berbicara kepada manusia, dan salah seorang dari kalian pergi dari rumah, lalu sandal, cemeti, atau tongkatnya mengabarkan apa yang terjadi setelah kepergiannya." Akhirnya, si Yahudi pengembala itu masuk Islam. Dalam riwayat lain dari Umar radhiyallahu anhu diceritakan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri acara di rumah salah satu sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Sulaim dengan membawa seekor biawak. Dia meletakkannya di hadapan Rasulullah seraya berkata, "Aku tidak akan beriman kepadamu sampai biawak ini beriman kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada biawak itu, "Wahai biawak." Biawak itu menjawab panggilan Rasulullah dengan ucapan yang lemah lembut, namun terdengar oleh banyak orang. "Kupenuhi panggilanmu, semoga engkau berbahagia, wahai penghias orang yang percaya hari kiamat." "Siapa yang kamu sembah?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku menyembah yang arsy-Nya ada di langit, kekuasaannya berada di bumi, kasih sayangnya berada di syurga, dan siksanya berada di neraka," jawab biawak itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Katakan, siapa aku ini?" Biawak itu menjawab, "Engkau adalah utusan Tuhan semua alam, penutup para nabi. Beruntunglah orang yang membenarkan dan percaya padamu, dan merugilah orang yang mendustakannya." Mendengar biawak itu memberikan kesaksian, akhirnya orang Badui itu pun masuk Islam. Rusa tak pernah berdusta. Seorang Arab Badui berhasil menangkap seekor rusa dan mengikat lehernya, lalu berniat membawanya ke kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di luar kota Madinah mendengar suara panggilan, "Wahai Rasulullah." Kemudian beliau menoleh ke kanan dan ke kiri, namun beliau tak melihat seorang pun. Untuk kedua kalinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar panggilan itu. Beliau pun menoleh, namun lagi-lagi beliau tak melihat orang yang memanggilnya. Akhirnya beliau melihat seorang Arab Badui sedang membawa seekor rusa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa panggilan itu berasal dari seekor rusa yang dibawa Arab Badui tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati rusa itu dan bertanya, "Apa keperluanmu?" Rusa itu menjawab, "Saya punya 2 anak yang masih menyusu dan berada di balik gunung itu," sambil mengarahkan kepalanya ke gunung tersebut. Rusa itu meneruskan, "Saya berharap, sudilah kiranya engkau menjadi jaminan bagi kebebasanku, agar aku dapat menyusui mereka dan kembali lagi ke sini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah engkau pasti kembali?" Rusa menjawab, "Jika aku tak kembali, semoga Allah menyiksaku dengan siksaan orang-orang pemakan riba." Tegas rusa meyakinkan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan soal pembebasan rusa itu dengan Arab Badui tadi. Ia pun menerimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan rusa itu yang langsung berlari ke balik gunung demi bisa menyusui anak-anaknya. Setelah beberapa jam, rusa itu pun kembali lagi. Tentu saja, kejadian ini membuat orang Arab Badui tersadar. Ternyata rusa itu tak ingkar janji. Orang Arab Badui itu berkata kepada Rasulullah, "Saya akan memenuhi apa saja yang Anda inginkan." Beliau berkata, "Lepaskanlah rusa ini." Akhirnya orang Arab Badui itu melepaskan sang rusa. Dia berlari ke padang pasir seraya berkata, "Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusannya." Begitulah akhirnya Arab Badui itu memeluk Islam. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah, semoga bisa menambah keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Jangan lupa share video ini ya, biar Anda panen pahala. Like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.